Jadi Gus, kalau khusus pada bab menutup aurat, nah bab menutup aurat, maka yang dikatakan telapak tangan bagi perempuan itu adalah zuhran wa kaffan. Punggungnya ini amabit, ini punggung zuhran, punggungnya, wa kaffan dan telapaknya. Jadi luar dan dalam itu termasuk bukan aurat. Nah, bukan aurat artinya tidak haram ditampakkan, tidak membatalkan sholat ditampakkan telapak tangan. Telapak yang dimaksud adalah punggungnya maupun yang putih. Nah, jadi itu. Kalau dalam bab menyentuh kemaluan, yang membatalkan wudhu menyentuh kemaluan adalah dengan telapaknya. Namanya mana yang telapak? Nah, baru yang dicontohkan Gustangin tadi. Nah, mana yang tertutup ketika ditempel begini, itulah yang membatalkan apabila dipakai menyentuh. Berarti kalau seorang menyentuh kemaluannya, alat kelaminnya tanpa lapis dengan punggung telapak tangannya, itu enggak batal, Gus. Enggak batal. Misalnya gatal, pakai ini digosok, enggak batal. Itu dalam bab menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain, adiknya kah dan sebagainya, anak yang masih kecil, atau menceboi baru habis wudu, anaknya pipis diceboi, dipegang, batal meskipun milik anak sendiri. Nah, kalau milik binatang Gus enggak batal kita pegang, karena bukan jenis kita. Nah, enggak batal. Nah itu Gus bedanya. Kalau dalam sholat seorang perempuan namanya telapak tangannya adalah zuhran wa kaffan, punggungnya maupun telapaknya boleh diperlihatkan, tidak termasuk aurat di dalam sholat. Nah begitu Gus. Oke. Lutut ya. Sedangkan ketika dengan perbudakan orang lain, ya, bahwa dia adalah sama seperti wanita-wanita. Ya. Dalam hal dia sholat itu apakah dia munfarid ataukah bisa menjamaah? Amah itu artinya Gus, budak perempuan. Budak perempuan itu di zaman dulu. Nah, sekarang sudah ada perbudakan, tidak ada perbudakan. Jadi budak perempuan, kenapa diberikan keringanan hukum seperti ini? Jadi banyak sekali dispensasi hukum yang diberikan kepada budak perempuan. Di antaranya pertama, auratnya dia dalam sholat, baik dia sholat sendiri maupun berjamaah. Nah, itu auratnya seperti laki-laki yang wajib ditutup oleh dia antara pusar dan lutut. Nah, kenapa perempuan budak ini diberi seperti itu? Nah, karena zaman dulu manusia yang berstatus budak itu halal diperjualbelikan. Sama hukumnya seperti barang begitu zaman dulu. Diperjualbelikan seperti barang. Nah, wujudnya manusia tapi harganya adalah barang, benda. Nah, itu hukum zaman dulu Gus. Terus tambah lagi budak perempuan itu diberikan keringanan hukum seperti itu karena dia memang difungsikan hanya untuk bekerja dan bekerja. Bekerja dan bekerja sesuai dengan perintah tuannya, majikannya. Kalau dia dipekerjakan mengasuh bayi mungkin. Kalau dia dipekerjakan, pokoknya dia harus mengikuti perintah tuannya. Maka terkadang harus dia terpaksa harus membuka auratnya yang seperti itu. Maka diberikan keleluasaan oleh Allah, budak perempuan sholat boleh seperti itu.
Terus yang ketiga alasannya adalah meskipun dia perempuan, dia boleh membuka aurat seperti tadi, karena budak itu dia boleh melayani tuan majikannya. Melayani maksudnya tidur, boleh ditiduri tanpa harus dinikahi. Nah, itulah hukum zaman dahulu masalah budak perempuan itu. Tapi konsekuensinya apabila seorang budak perempuan tidur bersama majikannya atau tuannya, lalu dia sampai punya anak, maka begitu punya anak satu saja, maka perempuan ini naik statusnya menjadi ummul walad. Artinya dia harus merdeka, tidak boleh lagi berstatus budak. Nah, itu tadi resikonya. Begitu seorang membeli budak, dapat budak perempuan cantik, udah itu sudah halal, sah ditiduri dan tidak perlu akad nikah. Halal dengan membelinya itu sudah akadnya sudah itu. Nah, cuma nanti kalau sampai dia punya anak, begitu melahirkan anak pertamanya, maka sudah tidak boleh lagi dijadikan sebagai budak. Dia menjadi perempuan merdeka. Nah, gitu. Itu hukumnya. Nah, itu disebut ummul walad, ibu daripada anaknya. Nah, tapi dia harus merdeka. Nah, mau tidak mau tuan ini harus melepaskan budak perempuan itu kalau dia selama ini dia tiduri. Nah, auzubillah min dzalik. Maka di zaman Raja Saud, Raja Saudi yang pertama, Raja Saud, maka disebut namanya Saudi itu. Nama raja pertama Raja Saud. Nah, beliau memerdekakan semua budak yang ada dimanapun berada, terutama di wilayah Jazirah Arab, sampai beliau itu membiayai, menebus di mana budak laki budak perempuan tidak boleh lagi, hak manusia sama. Maka sampai setelah itu tidak ada lagi manusia dijadikan budak. Tapi bahayanya sekarang, bukan kita menuduh, berhati-hatilah kita wanita-wanita TKW ketika pergi ke Arab atau khususnya wilayah Jazirah Arab. Nah, sebagian orang-orang Arab masih menganggap perempuan-perempuan kita, perempuan Indonesia terutama, sebagai khadimah, sebagai budak. Nah, makanya kadang-kadang diganggu dan sebagainya. Itu perlu ekstra hati-hati. Auzubillahi min dzalik. Terus. Dan budak yang laki-laki tidak wajib Jumat, Gus. Dia karena memang dia wujud manusia, tapi hakikatnya dia adalah barang yang bisa diperjualbelikan. Maka dia gugur kewajiban Jumat. Kenapa? Karena memang dia difungsikan untuk bekerja dan bekerja. Begitu, Gus. Maka salah satu budak yang paling terkenal di zaman Islam adalah Bilal bin Rabah. Bilal itu adalah budak dari Afrika Selatan yang dimerdekakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saking kasihannya ditebus dari tuannya bernama Umayyah bin Khalaf. Nah, berapa saja harga budakmu ini hai Umayyah, akan aku bayar. Ketika Sayyidina Bilal bin Rabah mendapatkan penyiksaan yang hebat. Nah, setelah ditebus, dibeli, baru seketika di tempat itu, a'taqtuka ya Bilal, aku merdekakan kau Bilal. Nah, semenjak itu Sayyidina Bilal berniat, saya akan mengabdikan seluruh hidupku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Bilal bin Rabah. Makanya dalam waktu Isra Mi'rajnya, Gus, Rasulullah mendengar suara terompah dan kasut sendalnya Bilal sudah ada di surga. Suara langkah Bilal masuk surga. Artinya apa, Gus? Nah, dari dunia itu sudah ditunjuk oleh Rasulullah bahwa Sayyidina Bilal termasuk min ahlil jannah, ahli surga. Nah, sampai-sampai Bilal, aku mendengar suara kakimu, suara langkahmu sudah ada di surga itu. Wah,
itu saking tegasnya. Sama seperti kita Gus, maaf. Seseorang, kehadiran seseorang dari suara langkahnya kita sudah tahu. Oh ini. Suara dehemnya, tidak usah belum datang orangnya, kita sudah tahu ini sudah orangnya. Begitu. Sama seperti itu Gus Rasulullah. Jadi suara yang didengar di suara di surga itu, wah ini kayak suara terompahnya Bilal. Oh berarti memang Bilal itu sudah ditetapkan oleh Allah akan masuk surga. Gitu. Apa amalan Sayyidina Bilal? Sayyidina Bilal itu setiap saya berwudu ya Rasulullah. Apa amalan Bilal? Setiap saya berwudu ya Rasulullah, saya selalu sebelum saya ngomong dengan siapapun, saya selalu perturutkan dengan sholat sunat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat sunat wudu. Wah pantas hai Bilal, suara terompahmu aku dengar sudah ada di surga, karena engkau begitu istiqomah melaksanakan sunnahku. Itu amalan Sayyidina Bilal itu Gus. Setiap berwudu mesti sholat 2 rakaat. Sholat sunat wudu. Nah, kalau sholat sunat wudu ini Gus bebas. Mau waktu tahrim, mau enggak waktu tahrim, itu dia tidak kena sanksi haram sholat. Kenapa? Karena sebab yang membolehkan sholat itu sudah ada masuk, yaitu wudunya. Dengan seseorang berwudu, meskipun baru selesai sholat subuh, boleh sholat sunat Gus bagi dia. Kenapa? Karena wudunya itu membolehkan dia melaksanakan sholat. Itu hebatnya. Maka itu tadi sesuai ganjarannya. Nah, kalau kita ingin suara kaki kita terdengar duluan masuk surga, ya langsung amalkan amalannya Sayyidina Bilal bin Rabah.